Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Ali Nur Yasin dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu. Halo, apa kabar Pak Bupati? Kabar baik. Terima kasih. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat Bapak Edi Keleng Ate Berutu. Edi Keleng Ate Berutu adalah Bupati Dairi periode 2019-2024. Lahir di Dolok Ilir 1, Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara pada 12 Januari 1960. Sebelum terjun ke dunia politik, Edi Berutu lebih dulu memulai karirnya memimpin industri keuangan di Prudential Indonesia, Bank Bali, hingga komisaris di PT Pacific Life Insurance. Ia juga merupakan penasihat Gamki Dairi, Komite Tetap Investasi, Keuangan dan Perbankan, dan konstruksi serta infrastruktur Kadin Indonesia. Di bidang politik, Edi Berutu juga merupakan Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Dairi periode 2020-2025. Sebagai Bupati, Edi Berutu menempatkan sektor pertanian dalam misi prioritas pembangunan di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi membangun kawasan pertanian terpadu atau KPT di sejumlah titik untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengendalikan inflasi. Pemerintah Kabupaten Dairi menargetkan hingga 2024 mendatang total lahan untuk kawasan pertanian terpadu seluas 400 hektar. Apakah upaya untuk mensejahterakan petani di Kabupaten Dairi berhasil? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu. Baik Pak Bupati, Anda memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kawasan pertanian terpadu. Mohon dijelaskan apa itu kawasan pertanian terpadu dan mengapa ini menjadi penting di Dairi? Baiklah, kawasan pertanian terpadu adalah sebuah kawasan, artinya lingkungan di mana petani-petani berkumpul dalam sebuah hamparan yang tersambung begitu, dalam jumlah yang harus luas. Lalu kemudian di dalamnya hendaknya terdapat multi komoditi. Lalu penerapan teknik budidaya menggunakan mekanisasi atau kalau bisa digitalisasi dan ditarik sampai ke hilir atau downstream dari hasil pertanian itu. Itulah konsep kawasan pertanian terpadu yang kita lakukan. Baik, saat ini ada berapa jumlah petani di Dairi dan bagaimana kondisi mereka sebelum dan setelah dibangun kawasan pertanian terpadu ini Pak Bupati? Jumlah petani kita cukup besar. Salah satu andalan kita adalah para petani yang tangguh, yang luar biasa, yang sudah melakukan pertanian ini dari turun temurun, begitu dengan lahan yang luas dan subur dan petani yang banyak. Itulah keunggulan kita. Jumlah petani kita itu 61.470 kakak. Oh, cukup banyak, besar, banyak sekali. Ya, sebelum itu petani kita adalah petani-petani yang swadaya, jadi mereka melakukannya sendiri. Dengan kondisi yang swadaya itu mereka tetap survive. Namun secara umum belum bisa membawa mereka ke tingkat kesejahteraan yang kita harapkan. Ya, oleh karena itulah maka kami melihat apa yang harus kita lakukan sehingga supply dari produk-produk mereka cukup konsisten, harga cukup baik, lalu itu akhirnya memberikan kesejahteraan kepada mereka. Sehingga komitmen masyarakat kita untuk bertani makin tumbuh dan makin besar. Paralel yang sama itu sekarang ini kita menghadapi suplai bahan makanan yang terbatas. Oleh karena itu inflasi di kota-kota besar menjadi ancaman bagi kita. Tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan provinsi kepada kami itu adalah bagaimana mengkapitalisasi surplus hasil pertanian kita yang selama ini ada, dilipat gandakan lalu kemudian disuplai ke daerah-daerah lain yang kurang. Gitu. Nggak ada jalan lain, saya pikir yang harus kita lakukan, kita konsolidasikan kekuatan petani ini, dan pemerintah hadir memberikan support yang efektif. Lewat kawasan terpadu? Lewat kawasan pertanian terpadu. Apa manfaat atau benefit yang diterima oleh petani dengan kawasan terpadu ini, Bang? Sebagai petani-petani yang swadaya, umumnya lahan-lahan mereka kecil-kecil. Terpecah-pecah, kecil-kecil, fragmentasi begitu, sehingga mereka pasti kesulitan modal. Udah pasti kesulitan modal. Yang kedua, umumnya juga kesulitan bibit. Oleh karena itu pemerintah selalu harus bantu.
Lalu kemudian sarana prasarana produksi seperti pupuk dan lain-lain. Yang paling berat bagi mereka itu adalah harga jual yang tidak menentu. Di mana pada saat supply itu tinggi, kita rame-rame berproduksi, harga turun. Maka sering pada kesempatan tertentu hasil-hasil itu tidak dipetik karena lebih rugi daripada memetik, daripada membiarkan. Jadi kawasan pertanian terpadu yang kami buat, yang kita buat sama-sama, dirancang bersama kementerian, juga bersama provinsi, itu adalah menyelesaikan masalah-masalah tadi. Pertama adalah permodalan. Mereka tidak harus risau dengan modal, dan modal itu harus tersedia. Yang pertama. Yang kedua, sarana prasarana produksi itu tersedia. Sekarang kan kita tahu kita supply pupuk kita susah dan lain-lain ya. Yang keempat itu adalah jaminan harga pada saat panen. Begitu. Di samping tentu infrastruktur ya, irigasi dan lain-lain. Itulah yang kita padukan di dalam kawasan pertanian terpadu. Sebuah ekosistem yang dibentuk untuk menyediakan semua komponen-komponen tadi. Kebutuhan petani. Kebutuhan petani. Dan pemerintah tidak mungkin kerja sendiri. Tidak mungkin kerja sendiri. Oleh karena itu, dari awal kita desain bahwa keterkaitan pemerintah itu adalah infrastruktur, ya, jalan, listrik, irigasi, itu harus kita punya urusan. Tetapi untuk hal-hal yang lebih mikro sifatnya, kita harapkan nanti mereka bisa lakukan sendiri bersama mitra-mitra lain. Itulah sebabnya maka dari awal itu pola yang kita pilih itu public-private partnership. Jadi dari awal itu keterkaitan kemitraan. Jadi swasta harus masuk dalam hal ini perbankan. Sehingga perbankan harus lihat bahwa ini justify. Kalau tidak justify, tidak akan terbayar, dia sungkan untuk masuk. Itu pertama. Jadi perbankan kita lihat syarat-syarat apa sehingga dia bisa dengan mudah masuk. Yang ketiga adalah off-taker. Jadi kepastian bahwa ada pembeli yang besar dan merasa ada jaminan dari pemerintah dan dari petani bahwa supply yang dia rencanakan dalam bisnisnya untuk bahan baku produknya terjamin. Nah inilah yang kita ikat sama-sama dalam bentuk kerjasama, perjanjian kerjasama tertanda tangan. Ini komoditasnya apa aja, Pak Bupati? Sekarang ini yang menjadi pokok itu adalah hortikultura. Karena hortikultura ini yang sampai saat ini masyarakat kita di kota misalnya ingin makan itu dengan cabai yang segar, cabai botol, cabai bubuk itu belum mau ke sana. Jadi kita terpaksa harus menyediakan cabai-cabai segar itu. Nah, cabai ini sering sekali suplainya tidak cukup, maka harga melambung. Ya, kentang dan lain-lain. Jadi hortikultura itu satu tempat yang kita sudah canangkan dan disupport oleh pemerintah di atas kita. Yang kedua itu adalah pangan. Pangan ini satu jagung, yang kedua sorghum. Nah, jadi dua komoditi ini yang ada juga kita udah canangkan dan ini akan menjadi sentra kawasan pertanian terpadu untuk dua jenis komoditi. Dua jenis itu. Ya. Lewat kawasan terpadu ini, Pak. Nah, apa saja Pak Bupati yang dihadapi dalam membangun kawasan terpadu dan bagaimana solusinya yang dilakukan oleh Pak Bupati? Tantangannya ini. Tantangannya pertama adalah mindset. Ya, mindset. Karena selama ini petani kita itu kalau butuh uang tersedia uang tunai. Tersedia uang tunai. Hanya masalahnya selain itu biaya bunganya tinggi, yang kedua sering sekali mereka itu di tengah-tengah itu beralih dari kebutuhannya. Tadinya untuk produksi, tetapi kemudian beli motor, lalu beli ini, anaknya butuh sekolah, dibelikan. Sehingga tujuan dari kredit yang diambil, dari sumber-sumber yang ada, tidak menjadi produktif. Gitu. Sehingga akhirnya agak sulit mengembalikan, berlarut-larut demikian. Tapi mereka sudah terbiasa senang dengan megang uang. Nah di program kita tidak memberikan uang. Kita memberikan modal dan akses terhadap modal dan akses terhadap semua bahan-bahan baku dalam kebutuhan petani. Jadi bibit pupuk semuanya. Jadi kita mau ajak mereka kalau ingin belanja, ingin menggunakan uang, lakukan dulu kalau itu setelah 2-3 kali panen, 4 bulan siklus begitu, duitnya pasti ada. Oh itu duit Bapak sendiri, Bapak mau beli motor segala macam sudah beres. Dan tantangan itu udah mulai bisa dihadapi Pak ya? Udah mulai berubah Pak? Mulai, ya. Kita butuh kepala-kepala desa yang tangguh. Kita butuh camat-camat yang tangguh.
kita butuh komunitas-komunitas masyarakat di bawah yang sama-sama dengan kita untuk mendorong ini. Lewat kebersamaan itu, lewat camat, lurah, mendorong agar mengubah mindset tadi itu, sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Insya Allah kita senang, semangat itu sudah ada. Nah, Pak Bupati, dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu seperti apa, Pak? Terhadap atas program Bapak Kawasan Pertanian Terpadu ini? Yang pertama adalah pemerintah atasan itu percaya dengan konsep ini. Nah, itu yang pertama. Sebab apa yang kita lakukan itu adalah membiarkan masyarakat menggunakan lahannya sendiri dengan pola yang sudah mereka biasa lakukan. Nah itu yang kita tanam sekarang misalnya hortikultura di Parbuluan itu KPT, ya memang mereka menanam itu dari dulu dan itu tanah mereka begitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang paling pokok itu adalah pemerintah atasan memahami dan setuju dengan kita, memberi waktu kepada kita dengan ukuran-ukuran tertentu dan memberi support. Nah gitu. Jadi anggaran kami kan tidak besar, fiskal kita juga sempit. Oleh karena itu dengan harapan yang besar, kita ingin 400 hektar misalnya. Itu bukan jumlah yang kecil ya. 400 hektar itu membutuhkan irigasi, jalan pertanian, listrik dan lain-lain ya. Maka tidak cukup hanya anggaran kami. Nah, yang kami syukuri itu adalah pemerintah provinsi mensupport, lalu kementerian mensupport sehingga setahap demi tahap kita bisa tunjukkan kepada petani bahwa kita serius. Kita lakukan dan komit. Traktornya masuk, irigasinya masuk, jalan kita perbaiki begitu. Kita tidak hanya ngomong, dia lihat buktinya. Sehingga mereka bertekun dan bersemangat masuk ke dalam sistem. Dan terciptalah kawasan pertanian terpadu itu. Nah, bagaimana itu dari bagaimana Pak Bupati menggandeng pemerintah pusat dan provinsi. Nah, bagaimana dengan menggandeng perbankan dan sektor swasta lainnya agar mau khususnya perbankan membiayai terus swasta menjadi off-taker-nya. Oke. Itu gimana caranya, Pak? Oke. Memang semuanya itu tepat pada waktunya. Jadi pemerintah pusat merasa bahwa pupuk subsidi ini tidak sustainable. Ya, harga barang-barang import yang sifatnya kimiawi untuk membuat pupuk itu sudah tidak masuk akal gitu. Sehingga pemerintah pusat, Kementerian Ekonomi gitu berusaha mencari cara lain. Sehingga tidaklah lagi hanya pupuk subsidi, tapi bunganya disubsidi. Dan ditugaskanlah kepada kami semua kepala daerah untuk meluncurkan yang namanya kur cluster ini dengan bunga yang sangat menarik. Jadi timingnya pas. Jadi swasta memang ditugaskan untuk kanalisasi dari anggaran yang besar ini untuk mendesiminasi uang-uang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena krisis global banyak sekali hambatan di rantai pasok. Oleh karena itu kalau saya lihat kawan-kawan ini lebih mencari akses kepada pasok yang dekat dengan dirinya. Kalau bisa lokal sekalian, kalau bisa saya bina petani saya. Sehingga ketergantungan saya terhadap mitra-mitra lain itu lebih sedikit. Nah itulah makanya perusahaan-perusahaan besar mau bertanda tangan dengan koperasi, Pak. Lewat koperasi. Koperasi, Pak. Jadi kita lihat bahwa usaha petani. Petani ini harus sustainable, harus dilembagakan. Harus dilembagakan sehingga punya anggaran dasar tertentu, punya ketentuan tertentu, dan mereka bisa mengikatkan diri secara kelompok dengan pihak-pihak lain. Jadi swasta timingnya juga pas, ingin fokus kepada lebih lokal, ingin dekat dengan sumber-sumber produksi, lalu kemudian ya intinya itu adalah mereka melihat komitmen dari pemerintah. Kesungguhan kita, angka-angka yang kita paparkan gitu, kita lakukan business matching, kita undang mereka semua, silakan tanya, petaninya ada, kelompok taninya ada, semua kita ada di situ dan berbicara. Nah, jadi keterbukaan itu perlahan-lahan dicoba dulu dalam satu pilot, lama-lama dia lihat dan akhirnya kita jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama, luar biasa Pak Bupati. Nah, selain pertanian, ini Kabupaten Dairi juga berada atau lokasinya itu bersama 8 kabupaten lainnya mengelilingi Danau Toba. Tentu saja industri pariwisata ini sangat potensial dikembangkan Dairi. Nah, bagaimana Pak Bupati mendorong pariwisata di Dairi ini sehingga menciptakan nilai tambah buat perekonomian? Baik, saya harus akui bahwa pada saat krisis COVID kami
sangat suffer, menderita. Jadi semua komponen yang kita perjuangkan di dalam pemerintahan, baik angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi rusak semua. Rusak semua. Selain pertanian yang kuat, posisi kami sebagai daerah prioritas pariwisata nasional itu memberi daya ungkit. Sehingga kalau kita lihat BPS 2022, pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai naik, mendekati normal. Sangat cepat. Gitu. Salah satu sebabnya memang adalah pariwisata. Karena juga pemerintah ingin mempunyai Bali 2. Sehingga fokus dan komitmen pemerintah pusat cukup tinggi ke kawasan Danau Toba dan beberapa kawasan lain. Itu yang kami lihat potensi sehingga kami ambil peluang itu, kami turun tangan ke bawah dan melakukan program yang kiranya bisa mendorong seperti F1 H2O. Kita ambil peluang itu dan ada di sana. Dan memastikan produk kita terlihat, memastikan produk kita dicoba, kita dekat dengan tamu-tamu dari luar negeri dan kita ceritakan. Gitu. Jadi kita bersyukur kita punya kawasan Danau Toba, salah satu kecamatan kita namanya Kecamatan Silalai, memiliki pantai. Jadi kita bagian dari Danau Toba itu. Dan sangat indah, Pak. Saya undang Anda datang. Baik, Pak. Nikmati yang luar biasa alam Danau Toba di Silalai. Dan itu pariwisata selama pandemi menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ya, menjadi penggerak. Kita lihat bahwa saya bersyukur melihat apa yang kita lakukan di F1 H2O, walaupun kita tidak langsung di sana, tetapi juga memberi spill over ekonomi kepada kita. Ya. Jadi pariwisata ini menjadi modal kita. Nah, dengan catatan keberhasilan di pertanian, membangun kawasan terpadu, terus mengoptimalkan pariwisata di masa pandemi, seperti apa gambaran Pak Bupati tentang Kabupaten Dairi di masa depan? Kita menata lebih dahulu kekuatan pokok dari apa yang dimiliki oleh Kabupaten Dairi. Pertama adalah jumlah populasi yang besar, lahan yang luas dan subur, serta perjalanan panjang dan komitmen di bidang pertanian. Itu yang pertama. Tetapi kita ingin pindah sekarang masuk ke hilirnya. Nah, jadi kalau selama ini misalnya kita kirim kopi, kita banyak kopi, Pak. Kopi Sidikalang top. Ya, terdengar. Tetapi yang selama ini kita kirim itu adalah kopi yang dalam bentuk green bean. Yang sudah dipetik, dipoles sedikit, dijemur, terus kita kirim ke luar negeri. Jadi kita ingin proses itu lebih banyak di dalam negeri, lebih banyak di Kabupaten Dairi. Jadi ke depan kita ingin yang akan keluar dari Kabupaten Dairi adalah produk-produk jadi atau setengah jadi, minimum setengah jadi. Kita tes kemarin di F1 H2O. Kita luncurkan yang namanya kopi kapsul. Kopi dalam bubuk, kopi Sidikalang dalam bubuk dengan teknologi baru. Dimasukkan di dalam satu wadah yang bisa tahan 18 bulan. Biasanya kopi 1 bulan itu kalau udah dalam bentuk bubuk dia sudah tidak natural lagi. Nah itu kita tes ternyata luar biasa demandnya. Jadi sekarang saya tengah ngobrol sama kawan-kawan swasta untuk mengundang mereka untuk mari datang ke Dairi, lihat komoditi kita, lihat komitmen petani kita, suplai kita yang banyak, bangunlah pemrosesan di Dairi. Untuk kemudian kita hasilkan bubuk-bubuk yang luar biasa, kita kirim ke Nusantara, kita kirim ke luar negeri. Jadi kita lihat ke depan fokus kita adalah menghilirkan semua kekuatan yang ada di Kabupaten. Di Dairi. Ini sejalan dengan program pemerintah hilirisasi. Yes. Nah, Pak Bupati, apa pesan Anda untuk masyarakat Dairi, khususnya generasi muda, melihat Dairi ke depan? Tidak ada waktu yang lebih luar biasa dibandingkan dengan selain kita waktu merdeka ya. Saat ini dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi kita sudah buktikan bahwa era disrupsi ini malah memberi peluang yang luar biasa kepada negara seperti kita. Ya, kita berhasil mengadakan G20, pertumbuhan ekonomi kita begitu baik. Ya, COVID kita bisa atasi. Jadi saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda yang sekarang ada, Anda adalah harapan kita. This is your time.
Ya, baliklah ke kampung kita masing-masing. Saya balik ke kampung. Dan potensinya luar biasa di sana. Kita bicarakan dengan pemerintah, lalu kita susun sama-sama seperti ekosistem yang kita buat, maka talenta-talenta Anda akan terserap dan malah kita menghasilkan produksi-produksi kreatif yang luar biasa untuk mensejahterakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Ya. Jadi pesan saya, pertanian itu cool. Pertanian itu bagus. Ya. Anda mau ekonomi kreatif juga ada. Ya. Kita ingin memanggil, kita sebut dari calling, dari semesta memanggil. Kita ingin panggil semua masyarakat dairi dimanapun mereka berada, khususnya anak muda, untuk balik ke dairi. Ya, kita pemerintah siap untuk bersama-sama kolaboratif. Apabila Anda memutuskan untuk tetap di tempat Anda masing-masing, pemikiran Anda, gagasan Anda, bahkan modal Anda kita undang untuk bangun banyak infrastruktur di Kabupaten Dairi. Menarik. Kita sudah di penghujung acara. Saya persilakan kepada Bapak Bupati Dairi Edi Brutu untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan sebagai Bupati untuk kemajuan Dairi ke depan. Silakan. Kembali saya ingin sampaikan dan tegaskan kepada semua warga Dairi yang ada di mana saja. Mari kembali ke Dairi. Semesta Dairi memanggil kita semua. Tanah yang luas, pertanian yang luar biasa akan menjadi penopang baru bagi ekonomi Sumatera Utara bahkan Indonesia dari Dairi. Namun kalau Anda memutuskan untuk tetap di daerah Anda berkreasi, silahkan kirimkan duit Anda dan berinvestasi di Dairi. Bersama kita pastikan Dairi akan menjadi pendorong ekonomi baru bagi Sumatera dan juga bagi Indonesia. Terima kasih, jua-jua, Horas menjua-jua. Terima kasih atas pernyataan penutupnya Pak Bupati. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Aldi Nur Yasin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.